Shalom kekasih Tuhan dimanapun berada, saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu kekuatan orang Kristen sejati. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pelajaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Kekuatan orang Kristen sejati. Kita buka di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Nah kekasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 44 ini, Bani Korah sedang mengingat kembali dan bersaksi tentang bagaimana Allah memelihara nenek moyang mereka dari musuh-musuh mereka. Nah kekasih Tuhan, nenek moyang Bani Korah selalu menang dalam peperangan walaupun mereka tidak punya pedang dan panah yang canggih. Mereka tidak punya, tetapi mereka selalu menang di dalam peperangan. Nah pada zaman Bani Korah, orang-orang Israel sudah punya pedang dan panah yang canggih, tetapi mereka menderita kekalahan. Itu yang dialami. Nah tentara Israel pada zaman Bani Korah, mereka berpikir bahwa kami akan menang dalam peperangan karena kami punya senjata yang canggih, yaitu pedang dan panah. Mereka berpikir seperti itu. Nah mereka mencoba membandingkan nenek moyang kami yang tidak punya senjata atau pedang yang canggih, panah yang canggih bisa menang. Apalagi kami sekarang ini yang sudah punya pedang dan panah yang canggih, pasti kami menang. Nah mereka membandingkan seperti itu. Dengan kata lain, mereka bergantung kepada pedang dan panah yang mereka punya. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka menjadi sombong, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, sebagai konsekuensinya, akibatnya Allah membuat mereka kalah, mereka tertindas, mereka malu dan lain sebagainya. Kita bisa lihat itu di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-27. Itu sangat jelas di sana. Orang Israel tertindas, mereka malu, mereka dicemooh, mereka mengalami banyak hal oleh bangsa-bangsa lain. Nah kekasih Tuhan, ketika orang Israel tertindas, diolok-olok, dicemooh, mereka mengalami keterpurukan yang dalam, membuat mereka sadar akan kesombongan mereka. Nah ini satu pukulan bagi mereka yang membuat mereka sadar akan kesombongan mereka. Nah di dalam ayat di atas, Bani Korah berkata, sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Ayat yang ke-8, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Nah kekasih Tuhan, dalam ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Bani Korah mereka semuanya pada waktu itu berbalik 180 derajat. Mereka tidak lagi mengandalkan panah dan pedang mereka, tetapi mereka kembali mengandalkan kekuatan Allah seperti yang dilakukan nenek moyang mereka pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-8 sangat jelas, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan. Nah ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mengandalkan panah dan pedang mereka, tetapi mereka kembali mengandalkan kekuatan Allah seperti yang dilakukan nenek moyang mereka pada saat itu. Nah kekasih Tuhan,
yang harus kita renungkan dari firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama, kita jangan mengandalkan atau menaruh kepercayaan dan harapan kita kepada apapun yang kita miliki hari ini maupun yang akan datang. Karena semuanya itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa kita dan musuh-musuh kita. Nah, kekasih Tuhan yang kedua yang harus kita renungkan, yaitu jangan kita andalkan kekuatan kita. Karena kekuatan manusia itu terbatas, kekuatan kita terbatas. Dan pada akhirnya kekuatan manusia, kekuatan kita akan tunduk pada suatu kekuatan yang lebih besar. Nah, kekasih Tuhan, sekuat-kuatnya kita, ada orang yang lebih kuat dari kita. Mike Tyson pada saat itu, dia adalah orang yang terkuat. Setiap lawan dirobohkan sama dia. Pada akhirnya dia kalah juga. Nah, itu menunjukkan bahwa kekuatan manusia terbatas. Sekuat-kuatnya kita, ada orang yang lebih kuat dari kita. Nah, tetapi kekasih Tuhan, saya mau mengatakan untuk kita semua bahwa ada satu kekuatan yang dahsyat, yang melebihi semua kekuatan yang ada di alam semesta ini, yaitu kekuatan Allah. Dan itu yang harus kita miliki, yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang harus kita renungkan, yaitu ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, marilah kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, atau yang Tuhan sudah lakukan kepada nenek moyang kita dulu. Karena kesaksian hidup kita sangat penting, dan kesaksian hidup kita inilah yang akan menguatkan kita dan membuat kita berpaling kepada Allah. Nah, kekasih Tuhan, Allah akan cemburu kepada kita kalau kita mendua hati. Artinya kalau kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan apa yang kita miliki dalam hidup kita. Jangan membuat Tuhan cemburu kepada kita, tetapi buatlah supaya Tuhan semakin mengasihi, semakin cinta kepada kita dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau hari ini kita sedang mengalami masalah dalam hidup kita, bisa jadi Tuhan sedang cemburu kepada kita karena kita mendua hati. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, marilah kita berbalik kepada Allah, mengandalkan kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita akan memperoleh ketenangan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menjadi kekuatan kita. Nah, kekasih Tuhan, orang Kristen sejati harus bersandar kepada kekuatan Allah. Dengan kata lain, kekuatan orang Kristen sejati adalah bersandar dan mengandalkan kekuatan Allah dalam hidupnya. Saya percaya kalau kita mengandalkan kekuatan Allah dalam hidup kita, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami semakin mengandalkan kekuatan Allah, semakin mengandalkan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.